Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Hamdani Nasution, dan pastinya masih di channel Ahmad Hamdani Nasution, suatu channel yang siap untuk berbagi informasi dan pengetahuan seputar hukum. Dalam video ini saya ingin membahas secara ringkas mengenai Akta Van Dading atau yang disebut juga dengan Akta Perdamaian. Jadi di sini saya ingin menyampaikan apa yang dimaksud dengan Akta Van Dading, dan kemudian bagaimana sifat dari Akta Van Dading, dan kemudian apakah Akta Van Dading ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan biasa. Nah, inilah yang menjadi fokus pembahasan utama kita dalam video ini. Sekaligus saya ingin menjawab salah satu pertanyaan dari rekan kita yang kemarin mengirimkan pertanyaan di kolom komentar, yang intinya Akta Van Dading tidak dilaksanakan dan kemudian mereka ingin melakukan eksekusi namun terkendala di dalam biaya, dan belum lagi orang yang telah melakukan kesepakatan itu tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela, artinya hanya memberikan janji-janji palsu atau janji-janji manis. Lalu rekan-rekan, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan Akta Van Dading? Jadi Akta Van Dading adalah suatu kesepakatan yang dicapai oleh beberapa pihak yang sedang bersengketa, di mana mereka sepakat untuk mengakhiri persengketaan tanpa harus mengacu ke ranah hukum yang lebih jauh. Namun kan pastinya sebelum mereka mengacu kepada suatu kesepakatan, itu pastinya mereka sudah menyepakati beberapa hal yang akan dilaksanakan di dalam kesepakatan itu, yaitu terkait hak dan kewajiban. Dan kemudian rekan-rekan, sifat dari Akta Van Dading sama dengan putusan biasa, yaitu bisa melakukan eksekusi. Rekan-rekan, terkait pertanyaan rekan kita tadi, ingin mengajukan eksekusi namun terkendala di biaya, padahal sudah menyepakati Akta Van Dading. Jadi saran saya rekan-rekan, apabila suatu saat kita bersengketa ke pengadilan, di mana suatu permasalahan sudah tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, dan kemudian pihak yang merasa haknya dirugikan pun mengajukan gugatan ke pengadilan. Di sini saya sarankan sebelum mengajukan suatu gugatan ke pengadilan itu alangkah baiknya untuk dipertimbangkan dan dipikir-pikir secara matang. Ya, karena memang jika sudah berbicara hukum itu pastinya sudah berbicara tentang kemampuan secara finansial juga. Ya, karena kan berproses hukum itu juga memakan biaya rekan-rekan. Jadi apabila memang suatu permasalahan masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan, alangkah baiknya itu diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak perlu mengacu ke ranah hukum. Nah, mengenai pertanyaan kita yang tadi, ingin mengajukan eksekusi namun terkendala di biaya. Sebenarnya begini rekan-rekan, sebelum Akta Van Dading disepakati oleh kedua belah pihak, itu dipaksakan dulu ataupun ditekankan kepada seseorang, dalam hal ini kan si tergugat. Misalnya dalam permasalahan hutang piutang, jika memang orang yang berhutang itu mau membayar hutangnya pada saat proses mediasi, ya sudah, kita adakan kesepakatan damai. Artinya hak yang ingin kita tuntut pun bisa kita minta seketika pada saat itu. Jadi jangan menandatangani Akta Van Dading namun hak yang ingin kita tuntut belum bisa kita dapatkan. Soalnya kenapa rekan-rekan? Ketika sudah kita menyepakati Akta Van Dading, maka di saat si tergugat itu nggak melaksanakan isi putusan secara sukarela, maka langkah hukum yang bisa kita lakukan adalah dengan mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan, dan tentunya kan ini memakan biaya juga. Nah, sebenarnya ini salah dari awal rekan-rekan. Seharusnya rekan kita yang mengirimkan pertanyaan di kolom komentar itu memaksakan dulu agar si tergugat melaksanakan kewajibannya. Nah, setelah kewajibannya bisa dilaksanakan, barulah disepakati Akta Van Dading, sehingga tidak mengulur waktu dan memakan biaya seperti yang sudah terjadi sekarang ini. Intinya rekan-rekan, alangkah baiknya apabila hak yang ingin kita minta kepada seseorang itu diberikan dulu, ya, itu diberikan dulu. Sebagai contoh misalnya permasalahan hutang piutang, di mana si berhutang itu memberikan dulu sebagian ataupun dengan cara mencicil. Sebagai contoh misalnya dalam proses mediasi kan memakan waktu 3 kali mediasi, di mana kita bisa menekankan di situ
Di mediasi pertama misalnya dia bayar sekian, di mediasi kedua dia bayar sekian, di mediasi ketiga dia bayar sekian. Nah, begitu dia membayar sebagian hutangnya ataupun seluruhnya, barulah kita menandatangani akta perdamaian. Artinya tidak perlu lagi permasalahan itu diajukan ke ranah hukum yang lebih panjang. Jadi saya sarankan di saat ingin menandatangani akta Vandading, itu alangkah baiknya yang menjadi hak kita itu bisa kita ambil dulu, dan kemudian barulah kita menandatangani akta Vandading. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam video ini bermanfaat bagi rekan-rekan untuk menambah wawasan dan pengetahuan seputar dunia hukum. Akhir kata, saya Ahmad Hamdani Nasution pamit dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.